Setiap langkah kita melangkah dengan semangat yang membara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami JKB Angkatan 11 Kabupaten Purworejo. Saya Sri Wahyuni sebagai supervisor, saya Aida Sriwalina sebagai coach, dan saya Dian Yuliani sebagai coach. Kami akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3 tentang coaching untuk supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Aida, selamat siang. Bagaimana kabarnya Bu Aida? Waalaikumsalam Bu Yuni. Alhamdulillah, ya sehat juga Bu. Bagaimana dengan Ibu? Alhamdulillah, saya juga sehat Ibu. Oh iya, Bu Aida hari ini ada sesi coaching ya bersama Bu Dian ya Bu? Iya Bu, betul. Saya berencana nanti pukul 1 siang akan mengadakan coaching bersama Bu Dian. Baik Bu, kehadiran saya di sini adalah untuk memberikan dukungan terhadap kompetensi coaching yang ingin Bu Aida kembangkan nanti ya Bu. Maka dari itu saya akan mengamati proses coaching yang akan Ibu laksanakan bersama Bu Dian. Nah, apakah Ibu sudah siap untuk melaksanakan proses coachingnya? Ya Bu, insya Allah saya siap. Saya sudah siap untuk melaksanakan coaching bersama Bu Dian, dan saya berterima kasih sekali kepada Bu Yuni yang sudah bersedia menjadi pengamat saat saya nanti mengadakan coaching bersama Bu Dian. Baiklah Bu, sebelum Ibu memulai proses coachingnya, ada beberapa yang ingin saya jelaskan dan nanti saya juga akan bertanya kepada Ibu ya. Yang pertama, saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang rubrik penilaian dari coaching yang akan Ibu Aida lakukan nanti. Jadi, poin-poin yang akan saya amati selama Ibu melakukan coaching, yaitu saya akan melihat apakah Ibu melakukan percakapan coachingnya sesuai dengan alur Tirta atau tidak. Kemudian kita tahu bersama bahwa alur Tirta yang terdiri dari tujuan umum, identifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab. Selanjutnya, saya juga akan mengamati apakah Ibu melakukan percakapan coaching berdasarkan pada prinsip-prinsip coaching. Nah, prinsip coaching itu adalah yang pertama, membentuk kemitraan dengan coaching. Kemudian, menggali potensi coaching itu dengan proses yang kreatif dan memaksimalkan potensinya ya Ibu. Selanjutnya, kompetensi inti yang perlu diperhatikan ialah kehadiran penuh atau presensi. Mengajukan pertanyaan yang berbobot dan juga mendengarkan secara aktif. Nah, ketika Ibu mengajukan pertanyaan berbobot, Ibu perlu mendengarkan dengan rasa. Maksud dari rasa di sini yaitu Ibu menerima pernyataan-pernyataan dari coach nanti. Kemudian Ibu bisa memberikan pertanyaan terbuka, lalu Ibu juga bisa merangkum pernyataan maupun permasalahan dari coach nanti. Dan Ibu bisa memberikan apresiasi kepada coach. Nah, apakah Bu Aida sudah jelas dengan rubrik penilaiannya? Ya Bu, saya sudah jelas, dan saya nanti pada saat melakukan percakapan coaching nanti akan melaksanakan sesuai dengan alur Tirta. Ya. Lalu saya juga akan menerapkan prinsip-prinsip atau kompetensi inti seperti yang Bu Yuni tadi bilang, kemudian di dalam coaching tersebut. Jadi saya rasa saya sudah cukup jelas dengan rubrik penilaian yang Bu Yuni sampaikan tadi. Baik Bu, selanjutnya izinkan saya bertanya ya Bu Aida. Baik Bu, silakan. Ya, yang pertama, kompetensi coaching apa yang ingin Ibu kembangkan nanti? Ya Bu, jadi saya pada saat melakukan coaching nanti saya akan mengembangkan 3 kompetensi.
yaitu kehadiran penuh atau presence, mendengarkan dengan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Baik Bu, kira-kira dari ketiga kompetensi yang ingin Ibu kembangkan tadi itu, bagian mana yang secara spesifik yang ingin Ibu saya observasi Bu? Oh, Baik Bu, yang bagian spesifik yang nanti akan yang ingin diobservasi yaitu bagian mendengarkan dengan aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Baik Ibu, berarti fokus kompetensi coaching Ibu yang ingin saya observasi yaitu mendengarkan aktif dengan mengajukan pertanyaan yang berbobot ya Bu ya. Betul sekali Bu Yuni. Kemudian seperti apa indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang Ibu inginkan pada sesi coaching ini? Yang pertama nanti saya mampu menyimak dan saya lebih banyak mendengarkan. Jadi dari banyak berbicara lebih baik saya lebih banyak mendengarkan. Mendengarkan aktif itu. Kemudian yang kedua saya nanti bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, yang terbuka, yang berasal dari saya mendengarkan tadi. Baik Bu, demikian ya Bu kegiatan observasi kita kali ini. Terima kasih sudah menjabarkan dengan begitu rinci kompetensi yang ingin Ibu capai dan ingin saya observasi. Selanjutnya silakan Ibu melaksanakan kegiatan coachingnya bersama Bu Dian. Nanti setelah Ibu selesai melakukan kegiatan coaching, kita bertemu lagi untuk berbincang sejenak tentang hasil proses coaching yang akan Ibu lakukan nanti ya Bu. Baik Bu, terima kasih sekali Bu Yuni sudah bersedia berbicara sebelum saya melakukan proses coaching nanti. Ya baik Ibu, sampai ketemu lagi ya Bu. Assalamualaikum Bu Aida. Ya Bu, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Aida. Gimana kabarnya Bu Dian? Alhamdulillah sehat Bu Aida. Bagaimana kabarnya Bu Aida? Alhamdulillah sehat juga. Kita akan coaching sebentar ya Bu Dian. Kira-kira siang ini kita mau ngobrol apa nih? Ini Bu Aida, saya ingin cerita tentang kerjaan saya Bu Aida. Ada sesuatu yang udah jadi hati akhir-akhir ini. Di kelas saya permasalahannya Bu Aida. Apa yang Bu Dian harapkan dari percakapan kita di sini? Saya berharap melalui percakapan dengan Bu Aida, saya bisa menemukan solusi dari masalah yang saya hadapi di kelas saya sekarang Bu. Saya memiliki kecemasan terhadap salah satu murid saya di dalam kelas 1. Jadi murid saya itu ada yang belum bisa membaca dan menulis sampai saat ini Bu Aida. Bagaimana perasaan Bu Dian saat melihat murid Bu Dian itu tidak bisa membaca saat pelajaran kelas? Ya, tentunya saya merasa sangat sedih ya Bu dan juga khawatir. Saya khawatir murid saya tidak akan memahami pelajaran dan akan tertinggal dari pelajaran karena belum bisa membaca. Apa yang Bu Dian harapkan dari murid Bu Dian itu? Saya berharap murid-murid saya di kelas 1 memiliki keterampilan membaca, menulis, dan juga dapat memahami bacaan dengan lebih baik. Ya. Apa yang ingin Bu Dian ubah dari perilaku murid Bu Dian tadi? Saya ingin murid saya itu lebih rajin membaca dan berlatih supaya lancar dalam membaca. Menurut Bu Dian, apa saja faktor yang menyebabkan murid Bu Dian itu tidak bisa atau tidak lancar membaca? Mungkin murid saya itu memiliki kesulitan dalam belajar membaca maupun menulis karena belum terbiasa melakukannya di rumah Bu Aida. Ya, atau mungkin murid saya juga merasa tidak percaya diri dan juga tidak tertarik untuk belajar membaca. Menurut Bu Dian, bagaimana kondisi murid Bu Dian itu saat di rumah, belajar di rumahnya bagaimana? Kebetulan itu murid saya yang susah membaca maupun menulis itu tinggal dengan neneknya. Nah, orang tuanya bekerja di luar di Jakarta Bu Aida. Jadi kalau
menurut nenek murid saya jarang belajar di rumah dan juga sering bermain, apalagi kan kalau nenek-nenek itu sekarang tidak telaten beliau untuk mengajari cucunya seperti itu. Terus apa yang Budian lakukan untuk membantu murid Budian itu ketika proses pembelajaran di kelas, karena kan di rumah tadi sudah tidak belajar ya, nah sekarang di kelasnya bagaimana? Saya selalu memberikan penguatan yang positif kepada murid saya saat ia berpartisipasi dalam pembelajaran. Saya juga mengajak murid saya untuk mengerjakan tugas kelompok supaya dia bisa termotivasi oleh teman-temannya. Apa yang dapat Budian lakukan untuk membantu murid tersebut membaca lancar? Mungkin saya akan memberikan latihan membaca secara rutin kepada murid saya. Saya juga dapat bekerja sama dengan guru mata pelajaran yang lain, terutama guru agama, untuk meminta bantuan memberikan bimbingan khusus kepada murid saya saat jam pelajaran mereka untuk memberikan jam tambahan membaca dan menulis. Selain guru kelas ke guru mata pelajaran ini, nah kalau tadi kan Budian cerita itu orang tuanya kan tidak di sini ya, bagaimana Budian berkoordinasi dengan orang tua murid tersebut? Walaupun orang tuanya bekerja di Jakarta ya Bu Aida ya, saya dapat berkomunikasi rutin lewat WA. Ya, jadi saya bisa memberikan informasi mengenai perkembangan murid saya, perkembangan belajar mereka kepada orang tuanya melalui WA. Berarti aktif ya orang tuanya? Iya, aktif WA. Lalu rencana Budian sendiri untuk membantu murid tersebut apa itu? Ya itu tadi Bu, mungkin saya akan memberikan penguatan positif terhadap sedikit maupun banyak yang sudah mereka dapatkan, yang sudah mereka capai saat ia berpartisipasi dalam pembelajaran. Saya juga akan mulai membuat jadwal bimbingan membaca, memberikan latihan membaca tersebut secara rutin kepada murid saya, mungkin itu kegiatan literasi pagi maupun jam tambahan di siang hari. Saya juga akan menghubungi orang tua yang ada di Jakarta untuk membahas perkembangan. Bagus sekali Budian. Kira-kira kapan Budian akan melaksanakan rencana tersebut? Rencananya saya akan melaksanakannya setelah ini Bu Aida, setelah minggu asesmen tengah semester ini. Berarti setelah ASTS ini ya? Iya. Bagaimana Budian akan mengubah keberhasilan dari rencana yang sudah Budian susun tadi? Saya akan mengukurnya dengan melihat kemampuan mereka dalam membaca dan menulis, terutama soal saya itu juga saya ingin melihat peningkatan partisipasi mereka pada saat pembelajaran. Kapan ini kita akan mengadakan pertemuan lagi, ngobrol-ngobrol lagi dari sesi kita ini Budian? Mungkin setelah jam tambahan ya, mungkin akhir bulan ini Bu Aida ada waktu. Insya Allah ada waktu, saya boleh siap saya. Baik Budian, kita ketemu lagi di akhir bulan ini ya untuk melihat bagaimana perkembangan membaca murid Budian setelah mengikuti sesi latihan yang Budian akan lakukan. Terima kasih loh ini sudah meluangkan waktunya untuk ngobrol dengan saya. Iya, sama-sama siap Bu. Terima kasih sekali sudah membantu saya menemukan solusi. Saya juga rasanya menjadi lebih lega, lebih plong begitu Bu Aida sudah menemukan solusi dari permasalahan saya di kelas. Sama-sama Budian, semoga sehat-sehat selalu, tetap semangat Budian. Kita jumpa lagi di akhir bulan. Oke, terima kasih sekali Bu Aida. Luar biasa ya Bu Aida, kegiatan coachingnya tadi dapat berjalan dengan lancar. Kalau boleh tahu perasaan bagaimana yang Ibu rasakan setelah melakukan coaching? Baik Bu Yuni, tadi setelah melakukan coaching saya merasa lega dan senang karena kompetensi yang saya harapkan sudah bisa tercapai. Kemudian saya juga merasa bahagia bisa bercerita banyak dengan coaching, sehingga semua permasalahan-permasalahan yang dihadapi coaching tadi bisa tersampaikan. Begitu Bu.
Baik Ibu, berdasarkan kegiatan coaching tadi, jika kita merujuk pada ketercapaian indikator dari pengembangan yang Ibu harapkan pada kompetensi coaching Ibu, kira-kira apa saja yang sudah Ibu lakukan pada proses coaching tadi? Iya Bu, jadi setelah melakukan coaching tadi, saya merasa sudah mampu fokus terhadap coaching, yaitu dengan mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot, tentu saja sesuai alur tirta. Ya, luar biasa ya Bu Aida. Berarti sudah tercapai ya Bu indikator pengembangannya yang Ibu harapkan? Iya Bu, menurut saya sudah tercapai Bu. Baik Bu Aida, izinkan saya menyampaikan hasil observasi saya ya Bu. Berdasarkan observasi saya, menurut saya kegiatan coaching yang Ibu Aida laksanakan sudah berjalan dengan lancar dan sudah menerapkan percakapan coaching sesuai dengan alur tirta. Ibu sudah menanyakan tujuan coachingnya, sudah mengarahkan beliau untuk mengidentifikasi masalahnya, merencanakan aksi untuk menyelesaikan permasalahannya, dan Ibu sudah memancing coaching untuk berkomitmen dengan tanggung jawab. Dan Ibu Aida juga sudah menerapkan prinsip-prinsip coaching. Selain itu, Bu Aida sudah mendengarkan secara aktif, juga sudah memberikan kesadaran penuh, sudah fokus dan sudah mengajukan pertanyaan berbobot. Seperti itu ya Bu Aida. Jadi berdasarkan kompetensi dan indikator pengembangan yang diharapkan pada saat Ibu sampaikan di pra observasi, itu adalah fokus yang saya ingin observasi. Menurut saya Ibu sudah sangat baik melakukannya, sudah mampu mencapai kompetensi dan indikator pencapaian yang sesuai dengan yang diharapkan oleh Ibu Aida. Ya, terima kasih Bu Yuni atas umpan baliknya yang sudah diberikan. Kemudian saya merasa sangat senang sekali mendengarnya. Sama-sama Ibu. Oh ya, Ibu Aida, dari hasil kegiatan coaching yang Ibu lakukan tadi, kira-kira kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan berikutnya? Baik Bu Yuni, saya untuk kedepannya berencana ingin untuk terus latihan lagi secara intensif dengan mendengarkan secara aktif maupun merumuskan pertanyaan-pertanyaan yang lebih efektif, sehingga pada saat melakukan coaching kedepannya nanti saya bisa bercerita lebih banyak dengan coaching dan coaching bisa menyampaikan apapun permasalahannya terhadap saya. Begitu, Baiklah Bu Aida, semoga kompetensi tersebut dapat Ibu kembangkan sesuai harapan Ibu, dan semoga Ibu Aida juga bisa mencapai kompetensi tersebut dengan memperbanyak praktik-praktik coaching. Iya Bu, nanti untuk kedepannya saya akan memperbanyak latihan dan praktik coaching sehingga bisa lebih baik lagi. Oke Bu Aida, kira-kira ada yang perlu disampaikan lagi tidak Bu? Kalau menurut saya sementara sudah cukup Bu. Baik, kalau sudah cukup, terima kasih banyak ya Ibu Aida. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Iya Bu, sama-sama. Terima kasih juga. Assalamualaikum Bu Aida. Waalaikumsalam Bu Yuni.